Halo, selamat datang kembali. Hari ini kita mau kupas tuntas ya, sebuah deskripsi singkat. Judul webinarnya, Langkah Awal Menjadi Fasilitator Handal. Sumbernya sih cuma kutipan pendek, tapi coba kita gali bareng-bareng ya. Apa sih inti tawarannya buat Anda? Oke, jadi kutipan ini langsung nunjuk ke peran penting fasilitator. Katanya nih, di banyak forum, meeting, atau pelatihan, fasilitator itu jadi kunci. Kunci biar diskusinya produktif, terus tertib, dan bahkan menyenangkan. Wow, 3 hal ini ya. Iya, betul. Dan kombinasi itu produktif, tertib, plus menyenangkan. Nah, itu dia tantangannya. Mencapai satu aja kan udah perlu usaha ya, apalagi tiga-tiganya seimbang gitu. Kadang kalau terlalu fokus ke produktif dan tertib, jadinya kaku banget ya kan? Tapi kalau cuma ngejar menyenangkan, diskusinya bisa ngalor ngedul, nggak jelas arahnya. Jadi sumber ini sebenarnya secara nggak langsung bilang kalau fasilitator handal itu ya dia punya seni buat nyimbangin itu semua. Anda mungkin pernah ngalamin sendiri kan bedanya rapat yang dipandu dengan baik sama yang ya gitu deh. Oh, sering banget. Pasti pernah lah ya, rapat yang hasilnya jelas, tapi suasananya, aduh, tegang. Atau sebaliknya, seru sih, tapi habis itu, loh, tadi keputusannya apa ya? Nah, kutipan ini juga jujur nih, mengakui ada tantangannya. Dibilang, nggak semua orang terbiasa memimpin diskusi dengan percaya diri dan teknik yang tepat. Ini pengakuan yang bagus menurut saya. Anda mungkin juga pernah kan ngerasa agak, gimana ya, gamang gitu pas tiba-tiba, yuk pimpin diskusi. Apalagi kalau pesertanya banyak atau topiknya agak sensitif. Rasanya kayak, disuruh ngatur lalu lintas di jam sibuk tanpa persiapan. Agak panik dikit gitu. Pas banget itu. Kurang pede sama nggak tahu tekniknya itu emang jadi penghalang umum lah ya. Nah, disinilah webinar yang dijelasin ini dia nawarin diri sebagai solusi. Coba perhatikan pilihan katanya deh. Membantu Anda mengambil langkah pertama menjadi fasilitator yang handal. Kata langkah pertama ini penting banget. Ini kayak ngasih tahu, ini buat pemula kok, santai aja. Jadi siapa aja yang masih ragu atau baru mau mulai, ini titik masuknya gitu. Bukan langsung jadi master fasilitator gitu. Oke, oke. Jadi memang ditekankan banget aksesibilitasnya ya. Siapa saja bisa mulai dari sini. Terus, gimana dengan kata handal? Bukan cuma bisa mimpin diskusi, tapi handal. Itu kan kesannya lebih tinggi lagi levelnya. Nah, itu dia. Itu nunjukin ada tujuan yang ingin dicapai gitu, aspiratif sifatnya. Handle itu kan ngasih kesan orang ini kompeten, bisa diandalkan. Bukan cuman sekedar ya udah jalanin tugas, tapi bener-bener bisa bawa diskusi ke hasil yang positif, yang efektif. Jadi pesannya tuh gini, wajar kok kalau sekarang belum bisa atau belum pede, tapi ada jalurnya nih buat bangun kemampuan dasar biar jadi handle. Ini soal bangun fondasi dulu. Jadi jelas ya, dari kutipan singkat ini aja kita bisa lihat beberapa poin penting. Pertama, peran fasilitator itu krusial banget. Kedua, ada tantangan umum soal PD dan teknik, dan itu diakui. Ketiga, webinar ini diposisikan sebagai titik awal yang gampang dijangkau lah ya, buat menuju kehandalan itu. Oke deh, jadi apa artinya semua ini buat Anda yang lagi dengerin? Artinya gini, pertama ini penegasan kalau fasilitasi itu keterampilan. Penting dan bisa dipelajari, bukan cuma bakat bawaan lahir gitu. Tapi ini juga jadi mancing pertanyaan lain sih yang nggak dijawab langsung di kutipan ini. Sesuatu buat Anda pikirkan mungkin ya. Tadi kan disebut targetnya diskusi yang produktif, tertib, dan menyenangkan. Nah, kita udah ngomongin soal teknik sama percaya diri. Itu penting, oke. Tapi kira-kira nih, elemen tak kasat mata apa lagi ya yang bikin suasana diskusi itu jadi benar-benar menyenangkan? Apa sih yang bikin fasilitasi itu rasanya hidup? Yang bikin peserta itu ngerasa wah terlibat banget, ninggalin kesan positif, lebih dari sekedar oke agenda rapat selesai, checklist gitu. Mungkin ya, disitulah bedanya fasilitator yang cukup baik sama yang benar-benar handal dan berkesan itu. Gimana menurut Anda? Wah, pertanyaan reflektif yang bagus banget itu. Bukan cuma soal mencapai tujuan rapat, tapi gimana menciptakan pengalamannya juga ya. Sesuatu untuk kita renungkan bersama. Oke deh, terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan singkat kita kali ini. Sampai jumpa di penelusuran sumber berikutnya.